Pada video kali ini saya akan mencoba belajar mengasah gergaji ini. Ini gergaji relatif baru dipakai maksudnya. Ini udah pernah saya coba asah-asah tanpa teori, tanpa dasar hukum, tanpa landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Asal masukin kikir aja ke sana. Nah, untuk itu saya mencari-cari informasi mengenai bagaimana cara mengasah gergaji. Dan sekarang akan saya bagikan videonya ke Anda. Jika berminat silahkan tonton, jika tidak berminat silahkan jangan menonton. Apa sih gergaji itu? Kenapa bentuknya seperti ini? Saya sudah membuat mock-up. Apa mock-up itu ya? Udah membuat bentuk gergaji dari kayu biar enak ngelihatnya. Konon dari beberapa referensi yang pernah saya baca, gergaji itu dibagi menjadi dua kategori umum. Ada gergaji untuk motong atau rip cut, ada gergaji untuk membelah atau cross cut, kebalik. Ada gergaji untuk membelah searah serat kayu namanya rip cut, kata orang bule. Ada yang memotong ke berpotongan atau bertegak lurus dengan serat kayu namanya cross cut. Jadi kalau ini kayu, ke arah sini namanya rip cut, ke arah sana namanya cross cut. Ke sini membelah, ke sana memotong. Walaupun dua-duanya sama memotong, tetapi karena mengacu kepada arah serat, kita sepakati ke sini membelah, ke sana memotong. Yang nggak sepakat, silahkan bersepakat untuk tidak sepakat. Dari riset lagi gaya. Dari beberapa informasi yang pernah saya dapat, gergaji itu, bahkan satu lagi kategori ding. Ada satu yang namanya hybrid atau hibrida atau combo. Dia bisa belah, bisa motong dengan cara mengatur sedemikian rupa mata gergajinya agar selang-seling antara untuk rip dan untuk cross cut. Sekarang kita lihat untuk yang cross cut dulu. Memotong arah serat kayu. Dari informasi yang pernah saya dapat itu dia membentuk sudut seperti ini. Jadi kalau ini diibaratkan bodi gergaji, badan gergaji atau saw plate orang boleh bilang. Kalau kita tarik garis ke arah vertikal terhadap saw plate ini, maka arah ininya membentuk 45 derajat. Ini arah potongnya ke arah sana. Ini ya. Ini ya, arah potongnya ke sana. Ini membentuk sudut. Kok nggak konsisten sih? Gini aja lah. Ya gini aja. Arah potongnya ke sini. Ke sini nih. Ini dari sudut dari garis vertikal terhadap saw plate ini membentuk sudut ke depan 45 derajat, 15 derajat, ke belakang 45 derajat sehingga sudut totalnya menjadi 60 derajat. Nah, sudut ini bukan sudut mati. Bukan absolute value. Wah, bukan angka mutlak. Jadi sudut ini akan menentukan seberapa agresif si gergaji menggigit kayu. Semakin kecil sudut ini, maka semakin agresif dia. Semakin ke sini, semakin kurang agresif. Tetapi biasanya kalau untuk kayu keras dia cenderung ke sini. Untuk kayu lunak cenderung ke sini. Tapi sudut totalnya umumnya tetap dijaga di 60 derajat. Sebetulnya ada bagian-bagian namanya ini. Ini puncak, ini lembah, ini galet kalau orang bule bilang. Ini aja lah, biar enak nih. Ini bule bilang ini galet. Kalau saya bilang lembah. Ini tip bule bilang atau ujung. Saya bilang gunung aja, biar gampang. Gunung lembah, gunung lembah, gunung lembah. Jadi si serbuk kayu itu akan ngumpul di dalam lembah. Jadi saat dia ketarik ke sana, yang satu gigit, narik ke sini, kekumpul, kebuang ke sana, dan seterusnya. Untuk sudut-sudutnya sebetulnya ada istilah sudut. Ada rake, ada flame, ada apalah terserah. Cuman terlepas dari nama-nama asing itu, karena saya belum nemu padanan dalam bahasa Indonesia, ada sudut-sudut tertentu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sudut tadi. Sudut ini nih. Sudut ini. Dan sudut ini.
Yang penting sih sudut ini sebetulnya, karena yang menggigit kayu bagian sini, karena arah potong ke sana. Kemudian kalau untuk cross cut, ini ada sudut. Kalau diperhatikan, ini ada sudut. Kalau ini garis saya anggap preferensi awal, ini ke sini ada sudut. Nah, ke sini nih. Namanya flame angle atau apalah. Saya bilang sudut serang aja biar gampang. Jadi nggak lah, si matanya itu kalau dari samping nggak gini nih, tapi dia gini. Saling silang, yang ini ke sini, yang sebelah sini ke sini, bolak-balik ini. Dan sudut ini juga akan menentukan seberapa agresif dia menggigit kayu. Sudut ini umumnya antara 20 sampai 30 derajat kalau beberapa informasi yang pernah saya dapat. Cuman kebanyakan orang di setelnya di 25 katanya, 25 derajat. Jadi semakin agresif ke sini, sudutnya semakin ke sini semakin agresif. Cuman dia cepat tumpul. Apalagi ngehajar kayu keras, karena ujungnya nanti akan terbentuk ujung yang sangat lancip sini nih. Jelek amat ya kukunya. Di sini nih sudutnya nih. Semakin ke sini semakin awet dia, tidak cepat rompal. Apa rompal? Cuman ya kurang tajam. Nah, lain halnya dengan untuk rip cut atau untuk belah ini. Dia tidak punya flame angle, tidak punya, ini bener nggak flame angle ya? Tidak punya sudut serang. Jadi kalau matanya saya gedein, dia akan begini. Tidak begini terhadap si saw plate ini. Terhadap si body gergajinya dia tidak ada sudut, tapi sudutnya tetap seperti ini. Begini terus, rata semuanya. Nah, kemudian si sudut ininya kalau untuk cross cut, untuk rip cut, saya tarik garis dulu. Nah, saya gambar seperti ini garis referensi. Sudut ini umumnya katanya antara 8 sampai 15 derajat. Semakin ini mengikuti. Jadi si total ini tetap 60 katanya. Semakin dia curam ke sini, maka si mata gergajinya akan lebih kurang agresif. Semakin berdiri dia semakin agresif. Umumnya saya ralat yang tadi rip cut itu katanya antara 0 derajat, jadi si garis ininya itu lurus, sampai 15 derajat ke sini. 0 derajat itu agresif, 15 derajat itu kurang agresif. Jadi umumnya untuk kayu-kayu keras dibikin cenderung tidak agresif, untuk mempertahankan ujungnya biar nggak nyangkut-nyangkut. Jadi secara prinsip sama. Nah, satu lagi ada rahasia di dalam, satu lagi dalam karakter gergaji itu. Ini saya udah buat sesuatu. Kalau ini diibaratkan curve atau nah ini istilahnya lagi ada curve, bekas gergaji. Kalau ini misalnya gergaji kita, ini bekas potongnya. Kalau kita buat seperti ini, kalau kita masuk ke sini, ini akan seret. Karena tidak ada celah antara saw plate atau bodinya si gergaji dengan jejak yang dia tinggalkan ngepres. Nah, untuk itu ini harus dicekahin. Setiap sudut ini harus dibuka ke arah sana, ke arah sini. Jadi ujung lancip ini ke arah sana, ujung lancip ini ke arah sini, dan terus bergantian. Jadi nanti akan membentuk, alhamdulillah, nanti akan membentuk seperti ini. Kalau dilihat dari atas nih, saya udah membuat mock up lagi, apa istilahnya? Seperti ini. Ini saya udah membuat simulasi lah biar gampang. Nah, ini ujung lancip saya bengkokkan ke sana, yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke situ, yang ini ke sini. Jadi kalau dilihat dari atas atau dari depannya dia akan saling silang tuh. Dan dia cenderung keluar dari saw plate-nya, dari plat gergajinya. Seperti itu. Apa fungsinya? Jadi saat masuk ke sini, ini udah saya buat jarak
seolah-olah, bukan seolah-olah, ini adalah curve atau jejak yang akan ditinggalkan oleh gergaji. Jarak dari sini ke sini, ini berapa tuh? Ke senti lah biar enak. Kalau dibeginikan jaraknya itu 1 senti tuh. Padahal ininya sendiri adalah 7 mili tuh. Sedangkan ini setelah dibuka ini sekitar 1 senti. Ini 1 senti. Curve-nya 1 senti. Jadi saat gergaji itu melukai kayu, melukai hati kayu, melukai kayu untuk dipotong, dia akan meninggalkan ruang bekas si matanya ini untuk agar si saw plate atau si plat gergajinya tidak terjepit. Seperti itu. Nah, ada alat khusus untuk membuka ini, namanya saw set atau orang kita bilang siwal ya, tang siwal. Jadi sejenis tang kesanain. Atau kita bisa membuat dari plat besi, dibuat celah seperti ini. Nanti tinggal ongklek sana, ongklek sini, ongklek sana, ongklek sini. Nanti akan saya praktekkan. Nah, jadi seperti itu sifat-sifat dan karakter gergaji. Sebelum saya mencoba mengasah ke gergaji aktual atau gergaji sebenarnya, ini adalah tiruan dari sebuah kikir. Umumnya Umumnya kikir itu yang segitiga begini terdiri dari 3 sudut. Ketiga sudut ini membentuk sudut, umumnya tiap sudutnya 60 derajat. Kemudian seperti dibilang tadi, ini untuk crosscut. Kita coba untuk crosscut dulu. Si sudutnya itu nggak cuman 2 sudut ini aja yang diperhatikan. 2 sudut ini. Tapi sudut mata runcingnya ini. Dia umumnya 25 derajat, 30 derajat, 20 sampai 30 derajat katanya. Jadi kalau kikirnya itu nggak begini. Nah, kalau ini dilihat dari atas, tidak begini, tapi ke sana. Nah, begini nih. Ini gergaji, mata gergajinya kesiniin. Nah, ke situ. Nah, kemudian si ini membentuk sudut juga terhadap bidang ini nih. Terhadap bidang ini. Seperti itu. Jadi ngasahnya ke sana. Kemudian yang ini ke sini. Yang ini ke sana. Nah, ini membentuk sudut 30 derajat atau 25 derajat. Si kikir ke sana terhadap si saw plate-nya. Ini nih. Nah, itu kan ada sudut nih. Nah, ini nih. Nah, sudut itu 25-30 derajat katanya. Selain itu si kikirnya kalau dilihat dari atas tidak seperti ini, tapi nungging, miring ke sini. Nah, ini si sudut ini terhadap garis ini terhadap garis lurus ini adalah 8 sampai 15 derajat untuk yang crosscut. Aduh, atau 0 sampai berapa? 15 derajat untuk yang rip cut. Nah, untuk rip cut lain lagi dia. Yang rip cut juga ngasahnya seperti itu, sudut ininya nih, sudut terhadap garis ini. Cuman kalau untuk rip cut dia nggak ada flame angle atau tidak ada sudut serangnya. Jadi dia lurus, bukan lurus, tegak lurus kikirnya. Kalau ini body gergaji, si arah kikirnya ke sana, semua lurus. Jadi hanya ada satu sudut saja, 2 sudut. Sudut di depan dan sudut di belakang. Depan, belakang, ini arah potongnya ke sana. Jadi ini kikirnya ke sana. Seperti itu. Kalau ini lain kan tuh. Ini ke sana. Ini ke sana. Nah, kalau setelah digergaji, setelah dikikir nanti akan terbentuk seperti itu tuh. Seperti ini nih. Ini pun sama untuk yang crosscut, yang rip cut. Nah, membentuk gitu, agak keluar gitu, persis kayak gini, tidak begini. Nah, tidak begini, tapi begini gitu. Itu teori dibalik gergaji.
Ini kalau dibandingkan untuk rip cut sama cross cut, ini cross cut, rip cut, ini cross cut. Ini ada sudut serang, ini tidak ada sudut serang. Ini sudutnya cenderung landai terhadap garis ini ya. Ini cenderung curam terhadap sudut ini. Itu emang perlu teori untuk ngasah gergaji? Ya enggak juga. Kalau mau langsung ngasah juga silahkan aja. Kalau Anda pernah kursus nyetir, emang langsung dikasih mobilnya, kasih kuncinya? Enggak kan, dikasih arahan dulu. Agar apa? Saat Anda pegang setir, menyimpan kaki di atas pedal, menyimpan tangan di atas pengoper gigi, Anda udah tahu ini namanya setir, yang di bawah namanya pedal, ini pedal gas, ini pedal kopling, ini pedal rem, ini kopling buat yang manual, dan seterusnya. Jadi itu kalau Anda tahu seluk-beluknya dulu, insya Allah memudahkan untuk melakukan gergaji, mengasah gergaji. Emang saya ahli? Bukan, saya baru belajar dibilang tadi. Ini hanya sharing apa yang baru saja saya pelajari. Jadi jangan menganggap saya ahli ya. Bukan ahlinya ahli, bukan core-nya of the core. Oke, mari kita ngasah dulu. Nah, untuk ngasah pakai kikir. Nah, ngasahnya kan begini. Ini bisa freehand. Bisa freehand tanpa seperti ini nih. Ini kalau gergaji ya tinggal ini gergajinya dipegang gini. Asah aja itu. Bisa ya bisa aja. Cuman mungkin ini goyang, ini sudutnya kemana-mana. Nah, saya udah membuat guide. Nah ini alatnya. Alat pandu untuk ngasah. Tinggal celupin ke sini nantinya. Ini atur sudut ini nih, sudut kikir ini. Jadi kalau ini kikirnya digedein ini. Masukin sini. Ini tinggal nanti diputar-putar biar dapat sudut untuk dapat rake-nya. Sudut ini nih. Kemudian ini bisa diatur-atur untuk referensi terhadap ini untuk sudut serangnya. Untuk yang rikat nanti ini dibikin lurus seperti ini. Nah, 0 derajat. Ini ke sini 25 atau 30 derajat tergantung. Ini ke arah sebaliknya ke sini. Jadi kalau yang bisa masukin nantinya itu masukin ke sini. Ini diputar-putar biar sudutnya pas. Ini press fit aja nih, nggak saya ikat dari sini. Tapi cukup kencang kok, nggak ikut berputar. Tinggal asah nanti. Nah, untuk menggergajinya, untuk mengasahnya agak sulit kalau freehand, bener-bener freehand. Saya sudah membuat guide nih. Seperti ini. Saya bikin garis-garis bantu ke arah sana ini 30 derajatan semua. Jadi nanti dijepitin ke sini. Ini untuk panduan. Saat ngikir arahnya ke arah itu. Nah, begini. Ini hanya sebuah plat strip kayu yang simple. Nanti akan saya press si mata gergajinya seperti ini. Kemudian saya selipin di workbench, di ragum atau device. Anda bisa menggunakan klem di sini dan sejenisnya. Yang penting ini diam agar ini tidak vibrasi ini nanti. Oke, kita set up untuk ngasah sekarang. Ini gergajinya udah saya jepit di ragum dengan menggunakan plat. Sangat penting untuk memasang plat ini agar ujung plat gergajinya ini benar-benar terjepit dan nanti saat kikirnya menggesek tidak ada vibrasi atau tidak ada goncangan. Kalau misalnya permukaan gergajinya tidak rata, dilihat dari sini ke arah sana tidak rata, kita bisa menggunakan kikir untuk meratakannya. Dari arah sini ke sini gitu, atau di jointing istilahnya.
biar ini rata semua ujung sini. Kebalik ya kikirnya. Nah, dan biar tambah yakin bisa dikasih guide biar ini tetap 90 derajat. Tapi berhubung mata gergaji saya ini masih rata dari ujung ke ujung, masih relatif bagus, jadi saya tidak melakukan jointing secara serius. Nanti langsung kita asah saja. Ini saya tambahin si klem di sini agar si plat ini bisa menjepit dengan sempurna, karena saya terlalu malas untuk membuka handle-nya agar si plat ini bisa terjepit seluruhnya di ragum ini atau device ini, karena si handle-nya ngeganjel di sini nih. Jadi ini nggak bisa bablas masuk ke sana. Jadi saya pasangin klem aja di sini. Yang penting ini terklem semua, terjepit semua. Jadi saya akan memulainya dari pangkal ke ujung, atau dari heel ke toe, orang bule bilang. Ini saya udah nyampe ujung sini. Tadinya mau saya geser ke sini, plat 2 ini ke sana, gergajinya ke sini. Cuman daripada ngebongkar pasang klem, saya pindah aja ke sini. Terlalu malas ya. Kita balikan arahnya. Ini sudutnya kita putar. Ini saya udah ngasih tanda di sini 25 derajat. Putar ke situ. Nah, ini bagi jadi referensi. Sekarang arahnya saya ke sana. Alhamdulillah, ini udah selesai. Itu penampakannya. Ini sudah diasah. Mari kita coba pembuktian apakah tajam atau tidak. Sekarang mari kita coba ke sini. Ini ada saya papan tebalnya 3 cm nih.
tuturan pecah. Saya kasih lihat dari dekat, sepertinya berhasil mengikuti garis. Ini tidak perlu dikendalikan yang aneh-aneh. Garisnya lurus, cuman agak kasar. Kita lihat hasilnya apakah siku. Nggak ada kecurangan ya, kayaknya siku. Cukup siku buat saya. Ini dikendalikannya cukup, dia tidak menarik ke salah satu sisi, artinya bukaan kiri dan bukaan kanannya juga seimbang. Cuman ini hasilnya kasar. Kita coba, di sini masih ada bur nih, masih ada serpihan-serpihan metal halus. Kita coba sekarang haluskan ininya sedikit. Ini dihaluskan dengan cara menggosokkan diamond plate, atau kalau nggak punya diamond plate bisa digosokkan batu asah. Nggak usah nafsu, dengan bobot dianya sendiri. Satu kali. Dua kali. Sekarang arah sebaliknya. Satu, dua. Sekarang kita coba lagi. Nggak halus sih, tapi kasar ya, yang penting tajam dan cukup siku. Coba dari sini, cukup siku. Lurus nggak? Lurus lah, anggap aja lurus. Oke, itu saja, semoga membantu. Tajam. Bye bye.
Bye bye.